Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya hormati dan hamba Allah saya mengakan menarik memang ya gerakan skema politik yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh seringkali di luar nulur gitu ya, seringkali di luar nalar. Ketika 2022 Surya Paloh beserta Nasdemnya itu berada di kubu pemerintahan, tiba-tiba mendeklarasikan tiga calon presiden, ada Ganjar, ada Andika, dan juga Anies Rashid Baswedan gitu. Sebagai bentuk upaya pemersatu lah kurang lebih agar tidak ada polarisasi. Maka proposal tiga capres itu digaungkan oleh Nasdem dan itu menghebohkan. Kok tiba-tiba ada nama Anies Rashid Baswedan gitu. Kemudian juga ternyata jatuh pilihan kepada Anies Rashid Baswedan. Singkat cerita terbentuklah koalisi mereka itu ya. Setelah dideklarasikan beberapa bulan kemudian merapatlah PKS, merapatlah Partai Demokrat, dan memang sepanjang saya lihat perjalanannya setelah Anies Rashid Baswedan disepakati sebagai calon presiden, Demokrat kurang begitu serius sepertinya mendukung Anies Rashid Baswedan. Terlihat dari berbagai baligo-baligo di jalanan itu kebanyakan itu yang mendeklarasikan Anies itu justru PKS dan juga Nasdem. Jarang saya lihat baligo-baligo Demokrat berdampingan mendeklarasikan Anies. Sepertinya saya membacanya karena menunggu keputusan apakah Anies itu akan menggait AHY atau enggak gitu. Nah, terbukti hari ini ternyata gerak Surya Paloh itu di luar daripada prediksi para analis, di luar daripada prediksi para pengamat, termasuk juga kayaknya yang terkecoh itu bukan kita sebagai masyarakat, tapi semua elit-elit aktor politik di nasional juga terkecoh, kaget. Kok bisa ada skema demikian? Katanya hari Senin itu ada pertemuan antara antara Surya Paloh dengan Muhaimin Iskandar. Anies ikut di sana dan menyepakati poros koalisi gitu. Dan kalau hitung-hitungan PKB dengan Nasdem bisa, sangat bisa, dan itu memenuhi kriteria. Saya sih berharap jika Anies dengan Caimin jangan ada PKS dan Demokrat lah gitu. Itu dan biarlah Demokrat dan PKS cari koalisi yang lain gitu. Dan ini akan lebih seru di mana kenapa lebih seru? Karena fanatik-fanatik Anies yang tadinya mendukung Anies kemudian tidak ikut dengan Nasdem dan juga PKB, harus berpikir ulang mereka mengkampanyekan siapa gitu ya. Apakah AHY misalnya AHY bukan P3, kemudian PKS, kemudian Demokrat bersatu menjadi Sandi dan AHY mungkin kan? Nah, bener. Kemudian PDIP gabung dengan Pak Prabowo Subianto. Cocok. Nah, itu ya teman-teman. Dan yang berarti saya awalnya mengagumi gerak politik yang sulit dibaca itu adalah Ibu Mega. Karena di 2014 Ibu Mega itu kita berita ya bacanya menyangka bahwa kurang lebih Ibu Mega akan menjodohkan Joko Widodo itu dengan Ahok, Ahok atau Abraham Samad. Tapi ternyata di akhir atau Bang Ical lah. Tapi ternyata di akhir itu justru Ibu Mega Pak Jokowi didampingi oleh Pak Yusuf Kala gitu. Dan itu mengejutkan. Termasuk di 2019 Ibu Mega juga gerakannya seperti itu. Ketika publik menilai di akhir-akhir itu akan bersanding Pak Joko Widodo dengan Pak Mahfud MD, ternyata dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, sungguh luar biasa. Dan hari ini berarti jika terjadi pasangan koalisi Nasdem dan juga PKB, maka yang kedua tokoh politik yang susah dibaca berarti adalah Pak Surya Paloh. Luar biasa jika terjadi. Dan saya tadi berharap jangan ada PKS dan juga Demokrat. Biar PKS dan Demokrat bikin sendiri dengan P3 misalnya. Lucu sekali. Jadi kalau misal Demokrat, PKS, P3 satu koalisi, kemudian Nasdem dan juga PKB satu koalisi, dua berarti ya. Kemudian Golkar, PAN, Gerindra satu koalisi, tiga. Yang keempatnya adalah Hanura dan juga Partai PDI Perjuangan, cocok. Atau kalau tiga koalisi itu bisa PKB dan juga PKB dan juga Nasdem,
kemudian Demokrat, PKS, P3. Nah, kemudian kubu koalisi Indonesia Maju gabung dengan PDI Perjuangan. Pak Prabowo bersanding dengan Pak Ganjar. Cocok gitu. Cocok luar biasa. Cocok luar biasa. Kemudian atau skema tiga koalisinya misal hari ini tetap P3 dengan PPP, kemudian PKS Demokrat gabung ke Prabowo dan Nasdem bareng dengan PKB luar biasa. Seru, mantap. Teman-teman bisa support dan nilai sendiri bagaimana serunya hari ini. Itu seru, benar-benar seru. Yang serunya nanti akan banyak sekali silih bongkar. Ini bongkar ini bongkar ini bongkar ini gitu. Karena tadinya kan sudah saling kunci. Gerindra sudah saling kunci bersalaman dengan PKB, kemudian Nasdem sudah bersalaman dengan Demokrat dan juga PKS. Sekarang harus dibuka lagi nih kuncinya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.